Suara tawa tamu undangan masih terdengar samar dari halaman rumah. Malam itu, bintang bersinar terang, dan langit begitu cerah seolah ikut merayakan pernikahan Alia dan Reza. Keduanya baru saja resmi menjadi suami istri. Namun, senyum di wajah Alia perlahan memudar seiring malam yang semakin larut. "Sayang, aku harus pergi malam ini juga," kata Reza saat keduanya duduk di atas ranjang pengantin yang masih harum oleh bunga melati dan kamboja. Alia menoleh, tak percaya dengan kata-kata suaminya. "Malam ini? Ini malam pertama kita, Reza." Reza menghela napas panjang. "Besok pagi aku sudah harus sampai di lokasi proyek. Ada peninjauan dari klien Jepang, dan aku yang harus dampingi langsung. Aku gak bisa tolak ini, Li. Cuma 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu setelah ijab kabul, Alia harus menghabiskan malam pertama sebagai pengantin baru sendirian. Bukan di hotel atau apartemen seperti yang biasa pasangan pengantin lakukan, tapi di rumah suaminya. Yang kini juga menjadi rumah ayah mertuanya, Pak Arman. Ayah yang akan antar aku ke terminal. Kamu istirahat saja, ya?" Reza berdiri, mencium kening Alia dengan lembut, lalu pergi membawa koper kecilnya. Beberapa menit kemudian, suara mobil tua Pak Arman meninggalkan halaman rumah. Tinggallah Alia sendiri dalam kamar luas yang asing. Lampu redup temaram membuat suasana semakin hening. Hanya suara detik jarum jam yang menemani. Alia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Ia memandangi gaun tidur yang dikenakannya, putih, tipis, dan sedikit transparan. Ia mengenakan itu khusus untuk malam ini. Tapi malam ini berjalan tak seperti yang ia bayangkan sejak kecil. Tak ada pelukan hangat, tak ada tangan yang menggenggam tangannya hingga terlelap. Hanya sunyi. Pukul 11 malam, suara mobil Pak Arman kembali terdengar. Alia cepat-cepat masuk ke dalam selimut, berpura-pura tidur. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap ayah mertuanya, yang kini satu rumah dengannya, tanpa Reza. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki mendekat, lalu pintu kamar Alia diketuk pelan. "Alia, kamu sudah tidur?" Alia ragu menjawab. Tapi akhirnya menjawab, pelan, "Sudah, ya." "Baiklah. Kunci pintunya, ya. Rumah ini besar dan sunyi. Kalau butuh apa-apa, ayah di kamar sebelah." "Ya, ya. Terima kasih." Langkah kaki itu menjauh, dan suara pintu di kamar sebelah pun tertutup. Alia menarik napas panjang. Matanya terbuka menatap langit-langit kamar. Baru malam pertama, dan hatinya sudah terasa kosong. Ia tak tahu, 2 minggu ke depan akan seperti apa. Namun yang ia tahu pasti, rumah ini besar, sunyi, dan hanya dihuni 2 orang, dirinya, dan ayah dari suaminya. Dan malam ini adalah malam pertama bukan dengan suaminya, tapi bersama keheningan dan pria yang asing, meski bernama ayah mertua. Hari kedua di rumah suaminya tidak lebih baik dari hari pertama. Alia bangun lebih awal karena tidur tak nyenyak. Suara gemericik air dari kamar mandi luar terdengar. Mungkin Pak Arman sedang mandi, pikirnya. Matahari baru naik setinggi daun pisang. Rumah besar itu terasa hampa, seperti tak punya nyawa. Alia keluar dari kamar dengan pakaian rapi, gamis panjang dan kerudung tipis, mencoba terlihat sopan. Ia hendak menuju dapur untuk membuat teh, tapi ternyata Pak Arman sudah ada di sana. Dengan sarung dan kaos putih, ia tengah menuangkan air panas ke dalam cangkir. "Pagi, Alia. Tidur nyenyak?" tanya Pak Arman, tersenyum kecil. Alia sedikit gugup. "Lumayan, ya. Terima kasih. Kamu jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ya. Reza itu memang keras kepala, harusnya malam ini dia temani kamu, bukan malah berangkat kerja." Alia hanya tersenyum tipis. Pak Arman menyodorkan secangkir teh. "Ini untuk kamu. Tadi ayah buat 2 cangkir, takut kamu bangun lebih awal dan belum sarapan." "Terima kasih, ya." Mereka duduk di meja makan yang luas. Hanya berdua. Hening. Sesekali Alia mencuri pandang pada Pak Arman. Ia baru sadar pria itu masih terlihat gagah untuk usianya. Rambutnya masih hitam sebagian, hanya di pelipis yang mulai memutih. Tatapannya tenang, namun sorot matanya dalam, membuat Alia merasa aneh. "Alia, kamu jangan sungkan, ya. Kalau malam takut,
Kamu boleh ketuk pintu kamar ayah. Rumah ini besar, kadang suara-suara angin bikin orang takut. Alia tertawa kecil. Insya Allah saya gak takut, ya. Tapi wajah kamu tadi malam seperti tegang, ucap Pak Arman pelan. Ayah tahu kamu pasti sedih. Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri. Alia tak menjawab. Ia hanya menunduk. Hari itu berlalu biasa. Alia membantu membersihkan rumah, meski Pak Arman berkali-kali bilang tak perlu. Namun ketika malam tiba, suasana kembali berubah. Rumah itu sunyi lagi. Langit gelap, dan hujan mulai turun. Di kamarnya, Alia mendengar langkah kaki dari kamar sebelah. Suara batuk-batuk pelan dari Pak Arman. Suara kasur yang bergerak. Alia menarik selimut hingga ke dagu. Angin malam masuk dari celah jendela, membuat tubuhnya menggigil. Ia bangkit untuk menutupnya, namun matanya sempat melihat sesuatu di luar. Bayangan Pak Arman sedang berdiri di beranda, menatap langit hujan, hanya mengenakan sarung dan singlet. Dingin seperti ini, tapi pria itu berdiri diam dalam gelap. Alia buru-buru menutup jendela dan menarik tirai. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bukan karena dingin, tapi karena rumah ini terlalu sunyi, dan bayangan pria tua di beranda itu terlalu membekas dalam pikirannya. Malam ketiga. Hujan belum berhenti sejak siang. Udara semakin dingin menusuk tulang, dan Alia mulai batuk-batuk kecil karena udara lembab masuk dari celah-celah rumah tua itu. Ia menggulung tubuhnya dalam selimut, namun rasa tak nyaman terus mengusik. Rumah besar ini semakin terasa seperti ruang kosong tak berjiwa. Sunyi. Sepi. Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok. Alia, suara Pak Arman terdengar pelan, agak ragu. Kamu sudah tidur? Alia membuka pintu sedikit. Pak Arman berdiri di ambang pintu dengan jaket tipis di tangan. Kamu gak apa-apa? Tadi dari dapur ayah dengar kamu batuk-batuk. Ini jaket lama Reza. Kalau kamu kedinginan, pakai saja. Alia tersenyum gugup. Terima kasih, ya. Saat ia menyambut jaket itu, tanpa sengaja jari mereka bersentuhan. Sekejap saja, tapi cukup membuat Alia kaget. Pak Arman pun seperti buru-buru menarik tangannya. Maaf, ucap keduanya bersamaan, lalu saling menunduk, canggung. Pak Arman tertawa kecil. Jaketnya hangat, dipakai saja ya. Kalau malam seperti ini, kadang angin masuk lewat ventilasi. Ayah sudah lama ingin perbaiki, tapi belum sempat. Iya, ya, terima kasih. Ayah tidur dulu ya. Kalau butuh apa-apa, kamu tinggal panggil. Pintu ditutup kembali. Namun malam itu, Alia tidak langsung tidur. Ia memeluk jaket Reza yang diberikan oleh Pak Arman, lalu menciumnya perlahan. Wangi itu bukan lagi seperti suaminya, tapi ada aroma lain yang samar. Aroma asing, tapi tidak membuatnya risih. Justru terasa nyaman. Ia rebahkan tubuh, tapi pikirannya terus berputar. Sentuhan kecil tadi, seharusnya biasa saja. Tapi entah mengapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, membacakan istighfar dalam hati, mencoba menepis bayangan Pak Arman dari kepalanya. Tapi suara langkah dari kamar sebelah, suara tempat tidur kayu yang bergerak pelan, membuat malam semakin terasa panjang. Dan untuk pertama kalinya, Alia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar aman di rumah ini? Atau justru terlalu nyaman? Hari keempat. Hujan tak kunjung berhenti. Pagi diselimuti kabut tipis, dan tanah halaman rumah basah seperti genangan yang belum sempat kering. Alia duduk di serambi belakang, menatap taman kecil yang hanya berisi pohon kamboja tua dan beberapa pot bunga yang ditanam seadanya. Sendiri lagi? Suara Pak Arman membuat Alia menoleh. Pria itu membawa 2 cangkir kopi, meletakkan satu di meja kecil di sebelah Alia. Terima kasih, ya. Reza dulu sering duduk di sini tiap sore. Tapi sejak kerja di luar kota, tempat ini kosong. Sekarang kamu isi, ucapnya pelan, tatapan lurus ke halaman. Alia hanya mengangguk. Mereka berdiam beberapa saat. Lalu Pak Arman menoleh. Kamu kesepian, ya? Alia terkejut dengan pertanyaan itu. Tapi tak bisa mengelak. Ia hanya menjawab lirih, iya, sedikit.
Sebenarnya, ayah pun sama. Sejak ibunya Reza meninggal 5 tahun lalu, rumah ini sepi. Sunyi. Tapi ayah sudah biasa. Alia menatap wajah Pak Arman yang mulai menunjukkan garis-garis usia. Ada duka yang tertanam di matanya. Dan entah kenapa, hatinya terasa hangat. Ia merasa dimengerti. Dimanusiakan. Hujan semakin deras. Petir sesekali menyambar. Alia, suara Pak Arman tiba-tiba berubah serius. Malam-malam ini, kamu benar-benar baik-baik saja? Maksud ayah, kamu tidak merasa takut atau terganggu, tinggal berdua di rumah sebesar ini? Alia menggeleng. Awalnya iya, tapi sekarang, entah kenapa, justru lebih tenang. Pak Arman tersenyum samar. Syukurlah. Malam itu, ketika Alia bersiap tidur, listrik padam. Rumah tua itu seketika gelap. Angin menghempas keras lewat celah jendela, dan suara genting bergemeretak di terpa hujan. Alia duduk panik di ranjang, tak berani membuka pintu. Tapi dalam kegelapan, terdengar langkah kaki tergesa di koridor. Tok, tok. Alia, kamu baik-baik saja? Suara Pak Arman, berat dan jelas. Gelap? Yah, saya takut. Buka pintunya. Alia membuka pintu, dan Pak Arman berdiri membawa lilin kecil di tangannya. Api lilin memantulkan cahaya lembut di wajahnya. Ia masuk perlahan. Kamu tidur di kamar ini sendirian di tengah gelap seperti ini? Lebih baik kamu ikut ayah ke ruang tengah. Di sana lebih terang. Ayah pasang lilin lebih banyak. Alia mengangguk, lalu mengenakan jaket Reza dan berjalan di belakang Pak Arman. Ruang tengah menyala dengan beberapa lilin. Mereka duduk bersisian di atas karpet. Lilin-lilin kecil menciptakan suasana hangat dan intim. Alia menggigil, dan Pak Arman menarikan selimut yang dibawanya tadi dari kamarnya. Ini, biar gak masuk angin. Saat tangan Pak Arman menarikan selimut ke pundaknya, sekali lagi jari mereka bersentuhan. Lama. Tidak seperti sebelumnya yang buru-buru ditarik. Alia memejamkan mata sesaat. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tidak merasa takut di rumah besar yang gelap. Justru, ia merasa tidak sendirian. Ada sesuatu yang berubah. Tak terlihat, tak terucap. Namun malam itu, hujan tidak lagi terasa dingin. Pagi hari setelah malam panjang yang penuh petir dan gelap, Alia terbangun masih dengan selimut di tubuhnya. Ia berada di ruang tengah, berbaring di karpet empuk yang semalam mereka tempati. Lilin-lilin sudah padam, hanya tersisa aroma lelehannya yang khas di udara. Tapi yang membuat dadanya berdegup lebih kencang adalah fakta bahwa Pak Arman tertidur tak jauh dari tempatnya berbaring. Posisi mereka cukup dekat. Terlalu dekat. Bahkan selimut yang digunakan pun sama. Alia segera bangun pelan-pelan, mencoba merapikan diri sebelum Pak Arman sadar. Namun suara berat itu menyapanya di balik kesunyian pagi. Kamu belum sarapan? Alia menoleh. Pak Arman sudah duduk bersandar ke dinding, matanya menatap hangat tapi tak terlalu dalam. Alia menunduk. Belum, saya mau ke dapur dulu, ujarnya gugup. Biar ayah yang siapkan. Kamu istirahat saja, katanya dengan nada yang terdengar, terlalu lembut. Alia kembali ke kamar. Ia berdiri lama di depan cermin, memperhatikan wajahnya sendiri yang pucat, namun entah kenapa kini tampak berbeda. Ada keraguan yang belum tuntas. Ia merasa bersalah, tapi tidak tahu kepada siapa. Kepada Reza? Kepada dirinya sendiri? Atau kepada sosok ayah mertua yang kini mulai mengisi kekosongan hari-harinya? Di dapur, suara denting gelas terdengar. Bau teh panas menyusup masuk dari sela pintu. Suasana yang dulu canggung, kini berubah jadi kebiasaan. Beberapa hari terakhir ini, perhatian Pak Arman semakin terasa. Ia kerap menanyakan kabar Alia, mengajaknya mengobrol berjam-jam, hingga terkadang lupa waktu. Bahkan, suatu sore, Pak Arman menyentuh rambut Alia sambil memuji bahwa rambutnya mirip almarhum istrinya. Itu kenapa ayah sering memandangi kamu. Bukan karena aneh. Tapi, karena kamu mengingatkan ayah akan seseorang yang dulu sangat ayah sayangi, katanya waktu itu. Alia diam. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu kata yang tepat. Ada bagian dari dirinya yang menolak, tapi juga bagian yang menerima.
Ia tak pernah membayangkan bahwa kesepian bisa membuat orang jadi begitu lemah. Suatu malam, ketika listrik kembali padam karena hujan deras, mereka duduk lagi di ruang tengah seperti malam sebelumnya. Tapi malam itu, suasananya berbeda. Pak Arman membawa bantal dan 2 selimut. Ia duduk di dekat Alia, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. "Alia," katanya, lirih. "Kalau Reza belum pulang dalam waktu dekat, kamu akan tetap kuat di rumah ini?" Alia menatap matanya. Mata yang dewasa, tegas, tapi kini juga menyimpan rindu. "Entahlah, ya. Saya merasa kuat, tapi juga kosong," jawabnya. Dan dalam diam itu, sesuatu terjadi. Pak Arman menyentuh tangannya. Tidak keras, tidak terburu-buru. Hanya sekadar menguatkan. Tapi sentuhan itu bertahan lebih lama dari biasanya. Alia tidak menarik tangannya. Sampai malam benar-benar larut, dan hujan tidak lagi terdengar, mereka tetap dalam diam. Tapi dalam diam itu, bata sudah mulai kabur. Dan keduanya tahu, sesuatu telah berubah. Alia duduk di tepi ranjangnya. Ia baru saja menerima telepon dari Reza. Suaminya berkata bahwa minggu depan ia akan pulang. Ada kabar bahagia, kontraknya di luar kota diperpanjang, dan ia akan membawa banyak oleh-oleh. Alia mencoba tersenyum saat menelepon, menanggapi dengan kata-kata yang terdengar hangat dan senang. Tapi setelah telepon ditutup, wajahnya berubah. Ia terdiam lama, memeluk lutut di ranjang. Pintu kamarnya terbuka perlahan. Pak Arman berdiri di sana. Diam, seperti tahu bahwa telepon itu membuat dunia Alia bergetar lagi. Ia masuk, duduk di kursi di sudut kamar. "Reza akan pulang," kata Alia pelan, seolah memberitahu hal yang tidak ingin dikatakannya. Pak Arman mengangguk. Wajahnya tenang. "Bagus." Tapi tidak ada senyum di sana. Keheningan menggantung, lalu Pak Arman berkata pelan, "Malam ini, biar ayah saja yang menemani. Angin masih dingin. Kamu masih suka batuk." Alia menatap keluar jendela. Malam itu tidak hujan. Tapi udara tetap lembab. Ia tidak menjawab. Tapi ia juga tidak menolak. Pak Arman masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Suara kunci berputar pelan, nyaris tak terdengar. Ia duduk di samping Alia, lalu perlahan menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua. Lampu kamar tetap mati. Dan malam itu, di balik pintu yang tertutup rapat, rahasia itu pun dimulai. Bukan karena niat buruk, bukan karena cinta. Tapi karena kesepian, karena kehangatan yang datang dari arah tak disangka. Karena ketika malam pertama dilalui dalam sunyi, malam-malam setelahnya bisa saja berakhir dengan kenyataan yang tak pernah direncanakan. Dan rahasia itu tetap jadi milik mereka berdua.